Halo Sobat Teh dan Kina, ketemu lagi nih sama kita berdua. Kalau tadi part pertama nih, ini sekarang part kedua, gantian giliran saya yang nanyain sama Jeng Restu ya. Nah, kalau Jeng Restu kan ini kan bidang keahliannya tanah dan nutrisi tanaman ya. Nah, Jeng Restu. Iya, Jeng Fani, apa kabar? Alhamdulillah. Aduh, menyambung ya dari part boleh. pertama. Kalau tadi kita bahas, saya diganti tanya nih jadinya. Iya, gantian ya, biar adil lah. Oke. Jadi kalau iya. Kalau di part pertama tadi kita sudah membahas ya mengenai penyakit di musim hujan. Nah sekarang tuh saya kepo ya, pengen tahu nih sebetulnya kalau misalnya tanaman dalam kondisi sakit, gimana sih supaya recovery-nya itu cepat? Karena kalau misalnya kita hanya mengendalikan di bagian atasnya nih fungisida aja dikasih gitu kan, sementara dia juga perlu menumbuhkan pucuk baru gitu. Betul. Kan, terus dia juga perlu melawan ya, dalam tanda petik melawan jamurnya itu sendiri, penyakitnya itu sendiri. Nah itu gimana ya kalau misalnya dari nutrisi apa sih kira-kira ya, dari sisi tanah nutrisi dan pemupukannya? Siap. Silakan Jeng. Terima kasih pertanyaannya. Oke, menyambung Jeng Fani tadi ya, kita kan udah bicara penyehatan melalui penyakit itu sendiri. Nah, kalau ini kita bicara tanaman berarti lagi posisinya sakit ya, lagi betul. tidak fit, tidak sehat, tidak hanya manusia. Nah, itu memang butuh asupan lebih. Asupan lebih, seperti manusia itu ketika lagi sakit atau dirawat di rumah sakit kan dia tidak bisa makan banyak. Iya, betul. Jadi biasanya di apa? Diinfus kan? Oh iya. Nah, kalau di tanaman kita bisa memberikan pemupukan melalui daun. Gitu. Karena apa? Karena pemupukan lewat daun itu satunya bisa mudah menyerap dari nutrisi hara yang diberikan. Daun lebih cepat menyerap ya. Kemudian tanaman juga tidak begitu banyak mampu menyerap dalam porsi yang besar. Makanya kita infus ya, kita bilang infus seperti itu melalui pemupukan daun. Pemupukan daunnya sebenarnya mudah ya. Jadi salah satunya memang untuk pemupukan sendiri itu tidak semerta-merta meningkatkan produksi. Karena seperti yang disampaikan sebelumnya, kondisi tanaman itu memang bisa awalnya tuh udah sakit. Jadi itulah dia untuk merecovery dulu ya, merecovery dari kondisi tanaman. Jadi ketika tanaman sudah sehat, itu dia baru mulai menumbuhkan pucuk baru. Jadi selama kita memberikan pupuk pada saat tanaman sakit itu memang untuk penyehatan dia. Nah, apa aja nih yang biasa kita lakukan? Nah iya, gimana tuh? Terutama misalnya kalau tadi kan nyambung ya dari pas penyakit ini kan lagi musim hujan nih. Nah, kalau misalnya aplikasinya sendiri kalau lagi di musim hujan tuh seperti apa? Oke, nah kalau pada musim hujan memang pemupukan melalui daun itu bisa dilakukan tidak pada saat hujan berlangsung. Jadi mungkin kayak mendung-mendung gini masih bisa. Sekitar dari pukul 6 sampai pukul 10 sebelum tidak boleh matahari terlalu terik juga ya. Tapi pada saat hujan sebaiknya dihentikan karena itu nanti akan menguap dan licin seperti itu. Jadi kita sayang ya udah ngasih pupuk di daun gitu. Ternyata ternyata nggak ini. Nah, perlu diperhatikan jangan dilakukan pada saat hujan berlangsung. Kemudian dari cara penyemprotan biasanya kita menggunakan knapsack ya kalau bicara itu. Nah, itu disemprotkan pada bagian stomata, di bagian bawahnya. Berarti dari bawah ke atas ya arah nyemprotnya. Nah, itu karena kan mulut-mulut daunnya di situ ya untuk menyerap unsur hara. Nah, yang apa saja yang biasa kita berikan, yang mudah ya, mudah untuk teman-teman kebun lakukan, itu bisa menggunakan pupuk anorganik. Itu nge-push memberikan imbus atau energi lebih untuk si tanaman. Tapi itu peruntukannya memang untuk penyehatan. Tidak harus tidak selalu terus-menerus diberikan. Jadi ketika tanaman sudah sehat, ya dihentikan. Nah, biasanya bisa memberikan melalui urea. Urea dicairkan. Betul. Gitu ya. Urea dicairkan. Perlu diingat konsentrasi paling tinggi itu 2%. 2% dari 1 liter per liter air. Nah, itu bisa juga dikombin atau dikombinasi dengan ZN. Itu salah satu dari kita literasi juga ya, dari penelitian kita juga ya. ZN itu juga mampu meningkatkan imunitas ya, ketahanan dari penyakit ketahanan penyakit dari si tanaman tersebut. Jadi bisa aja teman-teman
mengkombinasikan dari urea 1%, ZN 1%, kayak gitu. Atau kalau untuk ini yang sifatnya kimia. Yeah. Tapi kalau kita mau bicara long lasting ya, artinya slow release tapi lebih baik, itu bisa menggunakan biostimulan atau bioorganik ya, yang sifatnya disemprot pada permukaan daun. Oh gitu. Gitu. Kalau misalnya ini kan ketika tadi ya, kalau penyakit cacar itu kan menyerangnya bagian pucuk ya. Ya. Kadang itu pucuknya sampai habis. Nah, kalau misalnya untuk aplikasinya sendiri itu bisa ke daun tua juga ya, nggak harus daun yang muda. Bisa. Nggak Itu masalah untuk berarti seluruhnya, ya. tidak dispesifikan di atasnya saja, tidak. Iya. Itu Iya, bisa. karena Jadi memang kan habis tuh kebantu, pucuknya. iya, betul sekali. Jadi itu kebantu sekali. Nah, kalau jika tanaman, tapi perlu diingat, pemupukan daun ini itu untuk penyehatan tanaman, bukan untuk peningkatan produksi yang diberikan langsung meningkat gitu. Nah, sebenarnya yang paling mendasar itu adalah pemberian pupuk akar. Pupuk akar. Jadi makanan pokoknya itu harus tetap diberikan, kayak gitu. Kalau pupuk daun tadi infus, tetap harus ada yang dimakan juga ya. Kayak ya tadi kalau manusia sakit kan, meskipun diinfus, tapi dia tetap harus makan bubur mungkin atau apa. Nah, berarti tanaman juga sama ya, kayak gitu. Makanya perlu tanaman dinyanyikan, ajak ngomong, itu dia mendengar. Bisa merespons ya terhadap suara dan lain sebagainya. Nah, kalau berarti selain tadi pupuk daun juga pupuk di tanahnya akar, harus diberikan ya. Betul. Jadi itu salah satu, walaupun dia tidak langsung menyerap pada saat diberikan, itu ya. Tapi itu akan memberikan energi lebih untuk mereka. Kayak gitu. Nah, itu juga perlu diperhatikan ya teman-teman. Mungkin menyambung seperti Jeng Fani barusan, tanaman sakit itu tidak hanya langsung penyakit langsung datang gitu, atau tanaman langsung sakit, tidak. Itu pasti ada faktor di belakang-belakangnya, faktor eksternalnya. Nah, yang perlu diperhatikan satu adalah gulma. Jadi kondisikan atau kendalikan gulma di kebun teman-teman. Nah, itu akan mengurangi sedikitnya bisa menekan dari penyakit atau faktor yang pengganggu. Ya, ketika kita pupuk juga memang harus dikendalikan dulu kan ya gulmanya. Kalau enggak nanti rebutan sama gulmanya. Jangan sampai gulmanya tinggi tapi dipaksa pupuk, itu sayang sekali kayak gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi konsentrasi waktu pemupukan, jenis. Nah, kan kalau kita 5T. Oh, 5T juga ya kalau misalnya mupuk ya. Ya, apa aja tuh 5T-nya, Mbak? Tepat dosis. Dosisnya perluasan misalnya kan. Kemudian tepat waktunya kapan baiknya, kemudian tepat cara, bagaimana cara memberikan pupuknya, tepat tempat, dan tepat imbangan. Jadi itu harus imbang. Jadi tidak boleh N-nya saja diberikan, tidak boleh P-nya saja. Jadi itu semua harus imbang. Menarik banget gitu. Ya, mungkin nanti kita bisa bahas di podcast selanjutnya ya, mengenai 5T itu apa saja sih gitu kan. Nah, mungkin pertanyaan yang terakhir ya Mbak ya. Kalau untuk aplikasinya sendiri ya yang dianjurkan, misalnya untuk pupuk daun tadi atau nutrisi tambahan tadi atau si infusnya ini tadi, nah itu tuh berapa kali sih gitu yang perlu kita aplikasikan? Kalau tadi kan ada dosisnya yang nggak boleh lebih dari 2% dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya untuk intervalnya atau jumlahnya berapa kali aplikasinya itu gimana? Oke. Nah, biasanya ini kita lihat pada kondisi tanaman. Kalau memang dia kriteria sakit sekali kayak gitu, biasanya setelah dipetik itu kita langsung berikan pupuk daun. Gitu. Jadi untuk merangsang pucuk-pucuk baru. Nah, itu bisa dilihat pada kondisi tanamannya, bisa sebulan sekali kondisi dia menumbuhkan pucuk. Jadi memang disarankan sih setelah dipetik gitu, baru diberikan. Tapi kalau emang kondisinya sakit, bisa 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Kayak gitu. Dan tapi perlu dilihat dari waktu ya, karena kalau terlalu sering dan terlalu lebih dari konsentrasi yang disarankan, itu juga menimbulkan panas ya, bakar di daunnya seperti itu. Overdosis gitu kali ya kalau terlalu tinggi ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi
konteksnya itu hanyalah untuk menyehatkan ya, memberikan imbos kita biar kita cukup kuat, baru dia akan meningkatkan produksinya lagi. Seperti itu. Oke, mungkin terakhir ya, apa yang kira-kira ingin Jeng Restu sampaikan nih sama Sobat Teh dan Kina gitu, kalau misalnya untuk proses recovery atau penyehatan tanaman yang sakit ini tuh apa saja kira-kira langkah atau misalnya tips and tricksnya gitu. Yang pertama, kendalikan gulma, itu yang utama. Jadi ketika gulma terkendali, semua akan lebih terkendali. Kemudian bila tanaman terserang penyakit atau memang dia tidak prima ya, itu pulihkan dulu atau recovery dulu dengan, kalau kita bicara pupuk, dengan pemberian pemupukan melalui daun, karena satu, mudah diserap, mudah meregenerasi lagi ya, meregenerasi lagi, atau mudah tanaman kembali seperti awal, seperti semula kayak gitu. Nah, tapi jangan lupa 5T tadi. Jadi mau pemupukan melalui daun, pemupukan melalui akar, itu perlu diperhatikan 5T. Tepat cara, tepat waktu, tepat jenis, tepat dosis, dan tepat imbangan. Jadi perlu, nanti kalau kita butuh X and question, mungkin bisa tanya ke kita. Silakan, monggo saja. Silakan, mungkin ada yang bingung, bisa kita teruskan. Oke, gitu, berarti itu ya Sobat Teh dan Kina. Jadi untuk pengendalian, menyambung dari part pertama yang mengenai penyakit cacar. Nah, jadi tidak hanya upayanya itu tidak hanya bagaimana mengelola penyakit cacarnya sendiri, tapi kita juga perlu memberikan nutrisi-nutrisi yang itu bisa mempercepat proses recovery, sehingga pucuknya bisa tumbuh lagi gitu ya, mempercepat proses pertumbuhan dari pucuk itu sendiri. Juga, penyembuhan dari kondisi sakit juga bisa terbantu ya. Betul. Karena tadi dengan pemberian dari pupuk daun, dan juga jangan lupa pupuk akarnya harus dikasih. Nah, mungkin segitu aja ya Sobat Teh dan Kina dari kami. Nanti sampai ketemu lagi di bincang-bincang berikutnya, di podcast berikutnya. Dadah.